meja, karena itu bisa mengganggu belajar kalian. Kita akan belajar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa untuk memulai kegiatan belajar kita. Ketua kelas bisa menunjuk satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Dalam agama kita roh Bapa surga, dikutukan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Karena pada pekerjaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Lazarus yang telah memimpin doa untuk kita memulai kegiatan belajar kita. Saya absen dulu ya. Ya, Ibu. Untuk absen ketua kelas saya bisa yang tidak hadir hari ini. Ada 3 orang, Bu. Yang pertama, Victor Kosat sakit, Victor Kosat sakit. Kedua, Yorin Sedit Bani sakit, sakit. Tiga, Martino Memau Alfa. Martina Memau Alfa. Terima kasih ya ketua kelas. Baik anak-anak, perhatian bahwa kegiatan belajar itu penting sehingga diharapkan untuk selalu hadir dalam kegiatan belajar mengajar ya. Kita akan mulai dengan kegiatan belajar kita, di mana hari ini kita akan belajar tentang KD 3.3. KD 3.3 yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis siklus akuntansi perusahaan jasa dan juga membuat laporan keuangan perusahaan jasa. Dengan indikator pencapaian kompetensi kita hari ini, indikator pencapaian kompetensi kita hari ini yaitu peserta didik menjelaskan karakteristik perusahaan jasa, dan yang kedua yaitu menentukan bukti transaksi perusahaan jasa. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning dengan metode ceramah, metode diskusi, dan metode tanya jawab, peserta didik diharapkan untuk yang pertama dapat menjelaskan karakteristik perusahaan jasa, dan yang kedua peserta didik dapat menentukan bukti transaksi perusahaan dagang dengan cermat. Dengan materi pembelajaran kita hari ini yaitu karakteristik perusahaan jasa, dan yang kedua bukti transaksi keuangan pada perusahaan jasa. Untuk menggali pemahaman Anda tentang materi karakteristik perusahaan jasa dan bukti transaksi perusahaan jasa, ada potongan artikel yang Ibu tampilkan dan akan Ibu bagikan untuk yang tidak bisa baca dengan jelas bisa baca, agar Anda bisa membaca artikel itu dan Anda bisa memberikan tanggapan atau apapun berkaitan dengan artikel yang ada. Baik, ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan artikel yang Ibu
berdasarkan artikel yang saya baca, untuk memperlancar kegiatan layanan salon digunakan alat-alat dan bahan-bahan untuk memperlancar pelayanan di sebuah perusahaan jasa salon. Apa saja yang membedakannya dengan perusahaan dapur? Berdasarkan pertanyaan Yordan, Yordan menyatakan bahwa kegiatan salon yang berupa apa tadi? Berkabin pada rambut, merawat wajah, dan menjawab cantik. Ya, itu membutuhkan perlengkapan, peralatan, dan bahan-bahan. Berarti ada barang yang dipakai untuk memperlancar kegiatan itu. Nah, apa bedanya perusahaan jasa dengan perusahaan dagang? Menurut Yordan Leovisa, apa bedanya? Pertanyaannya apa bedanya? Karena dia juga menggunakan barang untuk melakukan memperlancar kegiatannya. Ada yang bisa membantu menjawab? Saya Ibu. Silakan Arni. Bedanya perusahaan jasa membeli barang bukan untuk menjual barang, tapi membeli barang untuk memperlancar pelayanan jasa. Tepuk tangan untuk Arni. Jawabannya adalah perusahaan jasa dia beli barang bukan untuk jual, tapi beli barang untuk memperlancar usahanya. Sangat tepat jawaban. Berdasarkan artikel yang ada dan pertanyaan dari Jordan, jawaban dari Arni, kita akan belajar tentang karakteristik perusahaan jasa. Tapi sebelum kita belajar tentang karakteristik perusahaan jasa, kita harus tahu dulu yang pertama, apa itu perusahaan. Ada yang tahu apa itu perusahaan? Perusahaan adalah organisasi dengan sumber daya seperti bahan baku dan tenaga kerja. Baik, perusahaan itu adalah organisasi yang di dalamnya terdapat sumber daya berupa tenaga kerja dan bahan baku yang digabungkan untuk memproses barang dan jasa. Jadi melalui kegiatan proses itu dapat menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan apa itu perusahaan jasa? Dari penjelasan perusahaan kita tahu bahwa perusahaan itu ada bahan baku dan ada tenaga kerja. Berarti perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang kegiatannya menyediakan pelayanan jasa. Contoh dari perusahaan jasa itu seperti apa? Yaitu jasa. Oke, berikan semangat untuk semua. Dari pengertian perusahaan, perusahaan jasa, dan juga penyedia jasa, kita dapat yang sudah Anda sebutkan, kita dapat menentukan apa itu karakteristik perusahaan jasa. Karakteristik perusahaan jasa yang pertama yaitu penetapan relatif tidak sama. Penetapan harga relatif tidak sama. Kemudian yang kedua, pendapatan diperoleh dari penjualan jasa. Yang ketiga, Laba diperoleh dari penjualan jasa kurang biaya. laba perusahaan jasa diperoleh dari penjualan jasa. Jadi ketika dia melakukan layanan jasa, contoh kita ke bengkel memperbaiki motor yang rusak, di sana kita wajib untuk membayar biaya perbaikan. Kenapa kita bayar? Karena dia kerja menyelesaikan memperbaikan motor kita. Jadi karakteristik perusahaan jasa atau ciri perusahaan jasa yaitu pendapatan diperoleh
dari pengurangan pendapatan dikurangi biaya. Kenapa dikurangi biaya? Karena untuk melakukan perbaikan motor pasti ada alat-alat yang dipakai. Contohnya kalau ban pecah, yang dipakai itu adalah angin. Ada kompresor yang dibutuhkan untuk memperlancar kegiatannya. Dari kompresor pun membutuhkan alat. Dan semua biaya yang digunakan itu dikurangi untuk memperoleh pendapatan perusahaan jasa. Itu karakteristik perusahaan jasa. Berdasarkan karakteristik perusahaan jasa, yaitu kegiatannya memberi layanan jasa. Memberi layanan jasa, kemudian penetapan harga relatif tidak sama, pendapatan diperoleh dari penjualan jasa, dan yang terakhir laba diperoleh dari pendapatan dikurangi biaya-biaya. Dari situ muncul transaksi-transaksi. Nah, transaksi-transaksi itu ada bukti-bukti transaksi. Sehingga untuk melakukan pencatatan transaksi ke dalam akuntansi, mencatat transaksi perusahaan jasa ke dalam akuntansi, itu kita catat berdasarkan bukti transaksi. Berdasarkan jenis-jenis bukti transaksi. Nah, jenis bukti transaksi itu ada dua, yaitu bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal itu berupa yang pertama adalah cek. Ada yang bisa menjelaskan apa itu cek? Silakan Bu Asri. Cek adalah surat perintah kepada bank untuk melakukan pembayaran kepada pihak yang ditunjuk di dalam cek tersebut. Surat perintah pembayaran yang ditujukan kepada bank untuk melakukan pembayaran kepada pihak yang tertulis pada cek tersebut. Berikan aplaus untuk Wasi. Bukti eksternal jenis kedua, bukti transaksi eksternal kedua yaitu nota. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan Betty. Nota adalah bukti pembeli maupun penjual barang secara tunai. Bukti pembeli maupun penjualan barang secara tunai. Ketika kita pergi untuk belanja ke kios yang membutuhkan pertanggungjawaban keuangan, pasti kita minta nota. Jadi kan tepuk tangan untuk Meti. Yang ketiga yaitu ada nota debit. Yang keempat ada nota kredit, dan yang kelima kwitansi, dan yang keenam adalah faktur. Sedangkan bukti transaksi internal itu berupa memo. Ibu tampilkan contoh-contoh bukti transaksi eksternal. Yang pertama, cek. Anda bisa lihat pada tampilan slide yang ada. Di situ ada contoh cek. Kemudian yang kedua adalah contoh bukti transaksi berupa nota. Yang ketiga adalah contoh bukti transaksi eksternal berupa nota debit. Yang keempat adalah contoh bukti transaksi berupa nota kredit. Yang kelima adalah contoh bukti transaksi berupa kwitansi, dan yang keenam adalah contoh bukti transaksi eksternal berupa faktur. Sedangkan contoh bukti transaksi internal adalah memo. Tampilannya ada di slide. Dan silakan Anda lihat contoh-contoh bukti transaksi. Demikian penjelasan materi untuk hari ini. Ada yang mau bertanya, saya beri
kredit. Nomor C-nya adalah bukti yang dibuat untuk perusahaan atas penerimaan kembali barang yang telah dijualnya. Ibu bisa jelaskan contoh dalam ini, contoh dari nota kredit seperti apa? Ya, yang ditanya adalah nota kredit. Yang ditanya adalah nota kredit. Anda bisa lihat dalam contoh nota kredit yang Ibu tampilkan. Bisakah satu orang membacakannya untuk kita? Silakan pilih membacakan untuk kita. Perusahaan dalam pembangunan Jalan Danau nomor 4 Tangerang. Kepada yang terhormat pimpinan Toko Hidayat Jalan Tambak 5 Tangerang. Nota kredit diterima kembali 2 buah papan tulis putih atau whiteboard karena rusak seharga 36.000 dan rekening ini telah dikredit. Hormat kami, Miriam. Tepuk tangan untuk yang penanya dan yang membaca. Dari pertanyaan baru bisa ada yang mendengarkan melalui bacaan. Contoh bukti transaksi nota kredit yang ditampilkan. Jadi nota kredit itu adalah bukti transaksi yang timbul akibat transaksi pembelian barang yang tidak sesuai. Jadi ketika kita beli barang dan barang itu tidak sesuai, barang itu dikembalikan, maka itu dicatat di nota kredit. Begitupun dengan nota debit. Nota debit kebalikan dari nota kredit. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, Ibu. Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjut dengan LKPD untuk memperdalam materi yang kita pelajari. Ibu menyediakan LKPD yang akan kita kerjakan, yang akan Anda kerjakan dalam bentuk kelompok. Untuk itu Ibu berikan waktu 2 menit untuk mempersiapkan kelompok diskusi Anda. Jadi silakan duduk dalam bentuk kelompok. Dengan karakteristik perusahaan jasa, transaksi dan bukti transaksi. Dalam LKPD ini, Ibu tampilkan tabel berkaitan dengan contoh perusahaan jasa. Di situ Anda bisa lihat gambar yang ada dalam kolom contoh perusahaan jasa, kemudian Anda tuliskan kegiatan dari perusahaan jasa yang ada pada kolom pertama ini. Jadi kelompok 1 melihat gambar yang ada pada kolom perusahaan jasa, kemudian isi kegiatan usahanya pada kolom kegiatan usaha, dan mengisi dari kegiatan usaha itu menimbulkan bukti transaksinya berupa apa. Kemudian kelompok 2 pun demikian. Kelompok 2 mengisi kolom kegiatan usaha berdasarkan gambar yang ada pada contoh perusahaan jasa. Jadi gambar jasa, layanan jasa apa yang ada di sini, Anda tulis kegiatan dari layanan jasa ini di sini. Berdasarkan layanan jasa ini, Anda
yang timbul. Kemudian kelompok 3 pun demikian. Kelompok 3 pun demikian. Anda perhatikan gambar pelayanan jasa yang ada pada kolom ini, kemudian tuliskan jenis kegiatannya apa, dan dari kegiatan ini bukti transaksi apa yang ditimbulkan dari kegiatan ini. Kemudian kelompok 4 pun demikian. Kelompok 4 pun demikian. Melihat gambar yang ada pada kolom pelayanan jasa, menuliskan kegiatan usahanya apa-apa dan bukti transaksi yang ditimbulkan dari kegiatan usaha itu apa-apa. Dan yang kedua yaitu bukti transaksi berupa memo. Memo itu adalah surat perintah yang dibuat. Jadi saya minta peserta didik dapat menuliskan atau membuat contoh memo dari kegiatan yang ada dalam sekolah ini. Masing-masing memilih satu kegiatan organisasi siswa atau kegiatan OSIS.
Sudah, Ibu. Terima kasih untuk semua yang telah selesai kerja. Sekarang kita peserta masing-masing kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan Ibu minta 3 orang mewakili teman-teman. Perwakilan dari 3 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya dari setiap kelompok. Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktu kami mewakili kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kami berdasarkan LKPD tentang kegiatan jasa uji motor dan emosi tentang kegiatan DNR yang akan dibacakan oleh Angkutan. Kegiatan yang dilakukan dalam uji motor, pertama pembersihan motor, yang kedua polis menggunakan kit, bukti transaksi berupa nota kontan atau pembayaran yang dilakukan secara lunas atau langsung. Berdasarkan LKPD, kami membuat demo kegiatan sekolah berupa tender organisasi siswa intra sekolah SMA Negeri 1 Selatan dalam Negara Memo Keparang Sekretaris dari Ketua Posisi Perihal Permohonan jembatan proposal kegiatan tender dalam rangka membangun kedisiplinan dan kerjasama antar sesama. Proposal harus sudah dilakukan paling lambat pada tanggal 20 September 2022. 15 September 2022 dan bertanggal seterusnya. Demikian hasil kerja kami berikan kesempatan lain memberikan saran usul maupun pertanyaan. Waktu dan kesempatan kami berikan. Silakan tepuk tangan dulu untuk para mereka. Baik, saya Maria Radu dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Ini pertanyaan, berdasarkan kegiatan jasa uji motor yang Anda jelaskan, sebutkan peralatan apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan uji motor. Ya, jadi Maria bertanya pada kelompok 1. Berdasarkan presentasi tadi yang dipresentasikan hanya kegiatan-kegiatannya, sedangkan peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan memperlancar kegiatannya tidak disebutkan. Sehingga Maria ingin bertanya kepada kelompok 1, peralatan apa yang dipakai untuk memperlancar jasa cuci motornya. Silakan kelompok 1 menjawab. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh Ibu Nurdin. Baik, peralatan yang digunakan dalam jasa cuci motor, yang pertama ember, yang kedua mesin air, yang ketiga selang air, yang keempat stik air, yang kelima kain lap, yang keenam penebok, dan yang ketujuh sabun cuci. Itu jawaban mereka. Berikan aplaus untuk mereka. Seperti yang dijelaskan dalam materi karakteristik perusahaan jasa, bahwa perusahaan jasa menyediakan layanan jasa, tapi dalam melakukan pelayanan jasa itu dia membutuhkan peralatan-peralatan. Jadi peralatan-peralatan itu sudah dibeli, sehingga dalam kegiatannya sebenarnya tadi harus dimasukkan ada transaksi pembelian perlengkapan dan peralatan jasa cuci motor. Itu juga merupakan kegiatan dari layanan jasa cuci motor. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2 ini. Silakan yang bertanya. Pas. Kita berikan aplaus untuk Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil
jasa kesehatan dan membuat contoh demo dari kegiatan OSIS sekolah setelah hasil yang akan dibacakan oleh ahli dulu dan kalau beserta perusahaan jasa kesehatan. 1. Kegiatan 1. Memeriksa kesehatan pasien. 2. Terapi. 3. Pengambilan obat. Nota sebagai bukti pembelian peralatan dan perlengkapan rumah sakit. Menyediakan jasa pemeriksaan kesehatan, terapi, pengambilan obat dengan melakukan pembayaran tunai dan melalui mobile banking. Pemilik perusahaan jasa dapat membuat bukti pembayaran untuk pasien. Berdasarkan KPD, kami membuat demo kegiatan sekolah berupa kegiatan kosmetik. Organisasi siswa Intra Sekolah SMA Negeri 1 Aruba Selatan, Jalan K dan Luasa, demo kepada sekretaris dari ketua OSIS perihal permohonan. Buat proposal kegiatan kelas meeting dalam rangka mengisi kekosongan KPM setelah ulangan kenaikan kelas. Proposal harus sudah jadi paling lambat 31 Oktober 2022, 25 Oktober 2022, Ketua OSIS. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan atau saran dari teman-teman, kami berikan waktu. Baik, saya Adnan Fridul Ruban mau mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2 dengan bunyi soal pelayanan apa saja yang dilakukan dokter kepada masyarakat. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Pas. Kalau pas, teman kami video yang akan menjawab pertanyaan dan didulukan. Baik, saya ajukan pertanyaan dari kelompok 3 dengan bunyi pertanyaan pelayanan apa saja yang dilakukan dokter kepada masyarakat untuk memeriksa kesehatan, terapi, dan pengambilan obat. Tepuk tangan untuk kelompok. Demikian hasil diskusi kami. Kami mengucapkan terima kasih. Kita lanjut dengan kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siap-siap perwakilan kelompok 4 ya. Dan teman-teman yang lain perhatikan untuk memberikan pertanyaan pada hasil diskusi kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berdasarkan LKPD tentang jasa perusahaan jahit dan membuat contoh memo dari kegiatan lomba kebersihan antar kelas yang akan dibacakan oleh Apriana BS dan Jordan Lebisa. Contoh perusahaan jasa perusahaan penjahit. Kegiatan usaha yang pertama menyediakan jasa jahit, bukti transaksi, pembayaran melalui mobile banking dan transfer ATM. Kegiatan usaha yang kedua menyediakan jasa perbaikan pakaian sobek, bukti transaksi, kwitansi. Kegiatan usaha yang ketiga menyediakan pakaian jadi, bukti transaksi, faktur. Contoh memo tentang kegiatan perlombaan kebersihan antar kelas di SMA Negeri 1 Amanukan Selatan. SMA Negeri 1 Amanukan Selatan, Jalan Kiringan Kuasa, memo kepada wali kelas dari kepala sekolah. Dengan hormat, himbauan kepada wali kelas agar mengontrol siswa-siswi untuk membersihkan kelas dan lingkungan kelas dalam kegiatan perlombaan kebersihan antar kelas yang akan diadakan pada tanggal 21 sampai 25 Mei 2022. Terima kasih, Kepala Sekolah.
Baik, inilah hasil diskusi kami dan kami memberikan kesempatan kepada teman-teman jika ada pertanyaan atau saran kami berikan kesempatan. Silakan, ada yang mau bertanya untuk hasil diskusi mereka? Silakan. Silakan saudara dari Saspan. Baik, saya akan bertanya ke kelompok 3. Perlengkapan apa saja yang digunakan dalam jasa menjahit? Baik, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? As. Baik, kalau tidak ada, kami akan menjawab pertanyaan dari Saswanu. Karena itu akan dijawab oleh teman kami, Astorianti Manao. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Perlengkapan penjahit adalah kain, jarum jahit, jarum pentul, benang, gunting kain, pengurai jahitan, cutting mat, dan penggaris setrika, bonder clips, karbon, dan radar. Baik, itulah jawaban kami. Apakah dari terima? Baik, saya menerima jawaban Anda, tapi saya mau bertanya lagi. Apakah peralatan Anda dibeli atau tidak? Ya baik, pastinya dibeli. Tapi kami lupa menambahkan bukti transaksi pembayaran alat-alat yang kami gunakan. Apakah ada sesuatu terima? Ya, baik, saya terima. Baik, kalau tidak ada sanggahan dari sekian dan terima kasih. Kelompok 3 dulu. Kita lanjut presentasi untuk kelompok 4, kelompok terakhir. Masih ada semangat ya? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berdasarkan LKPD tentang perusahaan, jasa perusahaan, salon, dan kami membuat memo tentang pertandingan sepak bola di sekolah yang akan dibacakan oleh William Aswan. Contoh perubahan jasa. Salon, kegiatan usaha, menyediakan jasa keperawatan kulit, menyediakan jasa mempercantik model rambut dan perawatan wajah. Bukti transaksi, nota sebagai bukti pembelian peralatan dan perlengkapan salon. Pembayaran juga bisa dilakukan secara tunai ataupun dapat melalui mobile banking. Pemilik salon dapat membuat kwitansi sebagai bukti pembayaran untuk konsumen. Contoh memo yang kami buat di lingkungan sekolah adalah pertandingan sepak bola. Kepada wali kelas dan kepala sekolah, Panitia 5 April 2022, Jalan Kiai Nabuasa, kode pos 85562. Dengan hormat, dimohon kepada wali kelas agar dapat mengarahkan dan mengontrol siswa-siswi untuk berpartisipasi dalam kegiatan pertandingan sepak bola antar kelas yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 sampai 15 April 2022. Terima kasih kepada sekolah. Inilah hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 4. Perlengkapan apa saja yang diperlukan dalam jasa salon kecantikan? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pasal 6 akan menjawab pertanyaan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Niken. Peralatan seperti cermin besar, gunting, anduk, sisir, tempat tidur, kursi, meja, yang baik. Tepuk tangan untuk kami. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari Sabsinabu. Peralatan dan perlengkapan tersebut sudah dibeli oleh perusahaan salon dan mempunyai bukti berupa kwitansi. Tepuk tangan untuk
diterima? Terima. Demikian hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Berarti kegiatan diskusi selesai dan kesimpulan dari diskusi kita hari ini yaitu kita menarik kegiatan dari setiap pelayanan jasa. Dari kelompok 1 itu berupa jasa cuci motor, kelompok 2 berupa jasa kesehatan, kelompok 3 berupa jasa jahit, kelompok 4 berupa pelayanan jasa salon. Kiranya apa yang kita pelajari berupa kegiatan-kegiatan yang diangkat oleh Anda melalui hasil diskusi dan bukti-bukti transaksi yang Anda presentasikan tadi bisa Anda tetap pahami dan menjadi pelajaran untuk Anda dalam menetapkan bukti transaksi dari setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan jasa. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, karakteristik perusahaan jasa. Karakteristik perusahaan jasa atau ciri dari perusahaan jasa. Yang pertama itu sebagai penyedia layanan jasa. Yang kedua, penetapan harga relatif tidak sama pada pelayanan jasa yang dilakukan. Yang ketiga, laba dari perusahaan jasa diperoleh dari seluruh pendapatan dikurangi biaya-biaya hasil biaya-biaya yang dipakai untuk pelayanan jasa, biaya-biaya yang timbul dalam pelayanan jasa. Yang berikut, bukti-bukti transaksi itu timbul dari transaksi. Jenis-jenis transaksi itu ada dua, yaitu transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal, bukti transaksinya berupa memo, sedangkan transaksi eksternal berupa cek, kwitansi, dan lain-lain yang sudah dibahas dalam pembelajaran kita. Untuk pertemuan pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Terima kasih, kita akan ada pada pertemuan lanjutan dengan tugas kita yaitu ada pada LKPD bagian halaman terakhir. Silakan Anda lihat untuk Anda selesaikan di rumah. Dan kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa. Untuk itu ketua kelas dapat menunjuk seorang teman agar memimpin kita dalam doa untuk kita mengakhiri pembelajaran. Silakan ketua kelas. Apriana Bes. Silakan Apriana. Saya mengakhiri pembelajaran kita dengan doa. Karena itu saya berdoa menurut ajaran dan keyakinan saya Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang berada di kasih. Terima kasih Tuhan karena Engkau menjaga kami dari pagi hari hingga pada siang ini. Kami boleh menyelesaikan pembelajaran kami dengan biarlah apa yang kami sampaikan kami boleh memahami dan menjadi berkat. Lalu ada yang sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Baik. Dengan demikian berakhir sudah kegiatan pembelajaran kita. Sampai jumpa pada minggu depan. Tuhan beserta engkau dan selamat pagi.